Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dede Lukmana. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Subang dan mengajar di SMA Negeri 1 Jalan Cagak akan memaparkan terkait dengan nilai dan peran guru penggerak di modul 1.2 mulai dari diri, pembahasan trapesium usia. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan trapesium usia saya sendiri. Dimulai dari usia sekolah, yaitu dari umur 4 tahun sampai 23 tahun. Selanjutnya di sini ada usia aktif atau usia bekerja, dan dilanjutkan di usia pensiun. Di usia 4 sampai 23 tahun, ada dua peristiwa yang saya alami. Yang pertama adalah peristiwa negatif, yang kedua adalah peristiwa positif. Di mana rentan kedua peristiwa tersebut dengan umur saya saat ini adalah yang pertama peristiwa negatif 20 tahun, yang kedua peristiwa positif 12 tahun. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan peristiwa negatif yang saya alami. Pada usia 9 tahun, tepatnya ketika saya kelas 4 SD, saya pernah digampar oleh guru olahraga karena saya dan teman-teman berisik di kelas dan memukul-mukul meja. Dan kebetulan juga kelas saya berdampingan langsung dengan ruang guru, jadi mungkin membuat tidak nyaman guru tersebut. Selanjutnya, di sini ada peristiwa positif. Tepatnya pada usia 17 tahun atau ketika saya kelas 11 SMK, saya sempat akan berhenti sekolah karena tidak ada biaya dan sempat tidak masuk selama 1 bulan, tapi pada momen tersebut saya dipanggil oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan bertanya terkait dengan permasalahan yang sedang saya alami, sehingga saya menceritakan permasalahan tersebut terkait dengan permasalahan kenapa saya tidak melanjutkan atau tidak pernah masuk, dan saya ceritakan kondisinya saya tidak bisa melanjutkan sekolah karena terkait biaya untuk ongkos, untuk bayar sekolah, dan seterusnya. Selanjutnya, di momen tersebut, wakil kepala sekolah memberikan saran dan memberikan arahan kepada saya untuk tinggal di sekolah dan diajukan untuk mendapatkan beasiswa. Dan qadarullahnya pada sampai saatnya saya lulus SMK dan bahkan bisa melanjutkan ke jenjang kuliah. Sini ada pertanyaan, selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Kalau melihat dari kedua peristiwa, di peristiwa positif, bukan hanya saya yang terlibat di dalamnya, yaitu ada wali kelas juga, karena selanjutnya karena saya ada di SMK, ketua prodi juga, ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan bahkan kepala sekolahnya secara langsung. Selanjutnya, peristiwa yang negatif yang saya alami tentunya bukan sendiri saya sendiri, tapi masih ada teman-teman satu kelas dan guru olahraga yang melakukan hal tersebut. Lanjut lagi, di sini dampak emosi apa saja yang saya rasakan nih hingga sekarang. Nah, di sini kalau misalkan kita melihat dari roda emosi, dampak di peristiwa positif ada senang, ada gembira, selanjutnya ada sedih atau terharu ya, dan juga ada merasa tenang. Karena ketika ada masalah di peristiwa tersebut bisa berubah menjadi peristiwa yang positif. Selanjutnya di sini yang kedua ada emosi yang dirasakan di peristiwa negatif. Yang pastinya sedih, terus takut, khawatir, jengkel, bahkan kecewa.
Ada pertanyaan selanjutnya, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Walau sudah 12 sampai 20 tahun berlalu, saya masih mengingat dan jelas sekali peristiwa tersebut karena peristiwa tersebut memiliki makna yang sangat mendalam untuk diri saya, baik itu peristiwa positif ataupun peristiwa negatif, akan mendapatkan tempat tersendiri di pikiran kita karena berbeda dengan peristiwa yang lainnya. Jadi, walaupun peristiwa positif ataupun peristiwa negatif tetap sangat bermakna karena dari sana kita mendapatkan pembelajaran, yang membuat kita ada di posisi saat ini. Selanjutnya, pembelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik. Nah, ini yang sangat penting ya. Guru memiliki peran yang sangat penting untuk menuntun siswa dan juga menjadi teladan dan selanjutnya, guru juga bisa memberikan motivasi untuk siswa dan memberi dorongan semangat ketika siswa memiliki kekurangan atau keterbatasan untuk mencapai apa yang diinginkan, gitu ya. Nah, ini yang terakhir mungkin, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau 2 kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, peran. Nah, sini saya menulis, peran guru memiliki makna yang sangat penting dalam belajar murid yang bermakna. Jadi sebenarnya murid ketika ingin belajar bermakna, ya harus ada peran dari guru. Dilanjut, di sini ada lagi pertanyaan, apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Nilai-nilai yang saya miliki yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah adalah yang pastinya kerendahan hati. Selanjutnya mampu beradaptasi dengan cepat, dilanjutkan memahami karakteristik lingkungan sekolah, memberikan inovasi dalam pembelajaran, dan selanjutnya selalu berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah ataupun pihak-pihak yang terkait. Di sini juga ada pertanyaan, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah adalah menjadi guru yang dekat dengan murid itu pasti, selanjutnya menjadi rekan kerja yang bisa memahami kondisi rekan kerja, dan yang terakhir menjadi bagian dari komunitas yang hadir menjadi solusi bukan sebagai beban di komunitas tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait, modul 1.2 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.